Puji Tuhan, haleluya, karena kemurahan Tuhan kita bisa seperti saat ini. Untuk itu bersyukurlah dan pujilah Dia. Bersyukur karena menyadari sepenuhnya bahwa segala nikmat dan rezeki yang didapatkan semata-mata merupakan karunia dan kemurahan Allah. Saat ini kita sedang berada di dalam gereja virtual Gabriel, gereja tanpa gedung. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa kami dalam surga, terima kasih. Hari demi hari Engkau sudah menolong kami. Sampai saat ini, Tuhan memberkati kami, memimpin kami, menolong kami. Apa Tuhan yang terjadi di dalam hidup? Engkau selalu ikut campur tangan. Apa yang kami alami, masalah berat, Engkau memberikan jalan keluar. Terima kasih. Berkati saudara-saudara kami yang sebentar lagi mendengarkan firman Tuhan. Kuasa Roh Kudus bekerja supaya mereka mengerti, memahami, serta meyakini firman Tuhan. Dan berkat Tuhan melimpah kepada saudara-saudara kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan, saudara-saudara. Pembacaan teks firman Tuhan pada saat ini terdapat di dalam Yeremia 29 ayat 12 sampai ke 14. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku membuang kamu. Saudara-saudara, surat Yeremia kepada para buangan Yahudi yang tertawan tahun 597 sebelum Masehi mungkin ditulis setahun atau 2 tahun setelah mereka tiba di Babel. Yeremia memberikan mereka berpesan sebagai berikut. Mereka harus hidup secara normal, membangun rumah, menikah, dan mengusahakan kesejahteraan atau kemakmuran kota di mana Allah menempatkan mereka. Karena mereka tidak akan kembali ke tanah perjanjian hingga genap 70 tahun. Yeremia 29 ayat 7 sampai 10. Mereka tidak boleh mendengarkan para nabi palsu yang meramalkan bahwa masa pembuangan itu akan singkat. Mereka yang tertinggal di Yerusalem akan menderita dengan hebat karena tidak memberontak terhadap Allah. 2 nabi palsu akan dibunuh karena hidup dalam perzinahan dan memalsukan firman Allah. Pada akhir 70 tahun penawanan, kaum sisa itu akan sungguh-sungguh mencari Allah untuk pemulihan. Tuhan akan menjawab doa sahabat mereka karena rencana-rencananya bagi mereka. Firman Tuhan saat ini berjudul pengharapan yang tak sirna. Pengharapan yang tak sirna. Mengapa bangsa Israel mempunyai pengharapan yang tidak sirna? Karena doanya
selalu didengar oleh Tuhan. Doanya selalu didengar oleh Tuhan. Di dalam Yeremia 29 ayat 12. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Tuhan menjawab doa-doa umatnya. Alasan terbesar adalah umatnya memiliki persekutuan dengan Tuhan. Umat yang ingin mengikut Tuhan, yang sungguh-sungguh mendengarkan apa yang Tuhan katakan. Baginya Tuhan memiliki hak penuh untuk memimpin kehidupannya. Dan dia memenuhi segala kebutuhannya. Saudara, dia merasa nyaman membawa semua kebutuhannya, kegelisahannya, dan apapun hal yang sedang dialaminya kepada Tuhan. Lebih jauh lagi, umatnya begitu mempercayai apa yang dibacanya dari Alkitab, bahwa Tuhan ingin agar dia mempercayai Tuhan. Umatnya seringkali memperlihatkan apa yang dikatakan Alkitab. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Lalu, apakah yang menjadi penyebab mengapa doa kita tidak dikabulkan oleh Tuhan? Yang pertama, karena kita tidak percaya. Yang kedua, karena dosa kita. Yang ketiga, karena salah kita berdoa. Dan yang keempat, kita tidak mengutamakan Tuhan. Saudara, saat ini kita sedang berada di gereja virtual Gabriel. Sungguh luar biasa bila firman Tuhan ini memberkati kita semua. Mengapa bangsa Israel mempunyai pengharapan yang tidak sirna? Karena dia atau bangsa Israel selalu menemukan Tuhan. Ya, selalu menemukan Tuhan. Berseru kepada Tuhan adalah hal yang kita lakukan apabila kita sedang dihadapkan pada masalah yang berat dan jalan buntu. Ketika doa-doa kita serasa tidak kunjung dijawab, dan ketika daya upaya kita sudah tidak memungkinkan, hanya ini yang bisa kita lakukan, yaitu berteriak, berseru memanggil nama Tuhan dengan segenap kekuatan kita. Janji firman-Nya, ketika kita mau berseru kepada Tuhan, Dia menjawab kita. Bahkan lebih dari yang tidak terpahami. Jadi hal-hal yang tidak kita ketahui. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Bartimius, seorang pengemis buta, ketika mendengar bahwa Tuhan Yesus sedang lewat, mulai berseru, "Yesus, Anak Daud, kasihanilah aku." Meski ditegur oleh banyak orang supaya diam, ia semakin keras berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Mendengar seruan Bartimius, Yesus pun mengulurkan tangannya dan memberi pertolongan. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Juga Daud, sebelum menjadi raja, kehidupannya diwarnai dengan penderitaan yang disebabkan oleh orang-orang terdekatnya. Salah satunya adalah Saul, yang adalah mertuanya sendiri. Bagi Daud, Saul bukan sekedar mertua,
tapi juga seorang raja, pemimpin, panutan yang seharusnya mengayomi. Tapi kita lihat apa yang terjadi. Ya, Saul malah ingin melenyapkan Daud. Dalam keadaan terjepit, Daud pun berseru kepada Tuhan. Aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Saudara-saudara, puji Tuhan, firman Tuhan sangat indah. Ya, sangat indah. Karena bagi kita, saudara-saudara, tidak ada harapan yang tidak dipenuhi oleh Tuhan. Harapan kita tidak pernah sirna, karena Tuhan selalu menyertai kita. Dan saat ini kita sedang berada di gereja Perpetual Gabriel. Yang ketiga, mengapa harapan kita tidak pernah sirna? Tuhan itu selalu memulihkan umatnya. Memulihkan, kita dipulihkan. Makanya harapan kita tidak pernah sirna. Yeremia 29 ayat 14b. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaan. Harapan kita tidak pernah sirna. Dalam keadaan kita terpuruk, Tuhan selalu memulihkan. Yang kita harapkan kepada Tuhan, Tuhan mampu memulihkan umatnya. Suatu ketika, bangsa Israel sedang dalam masalah yang sangat besar. Karena kekacauan terjadi di mana-mana, saudara-saudara. Itu semua karena kesalahan manusia sendiri. Karena apa? Karena dia meninggalkan Tuhan. Hidup dalam pemberontakan, menyembah kepada dewa-dewa dan patung. Maka Tuhan mengacungkan mereka dengan berbagai kesesakan. Untunglah keadaan itu tidak sampai berlarut-larut, saudara. Raja Asa segera menyadari akan kesalahan bangsanya, telah mendapat teguran keras dari Nabi Tuhan, yaitu Asaria bin Oded. Ia pun membuat keputusan yang benar, tidak menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan. Raja Asa dan rakyatnya, dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan. Mereka mencari Tuhan. Tidak hanya itu, Raja Asa memberikan perintah kepada rakyatnya untuk segera menyingkirkan dewa-dewa, kejijikan dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin dari kota-kota yang direbutnya di pegunungan Efraim. Ia memperbarui mezbah Tuhan yang ada di depan balai bait suci Tuhan. Mereka mengadakan perjanjian untuk mencari Tuhan, Allah nenek moyang mereka, dengan segenap hatinya. 2 Tawarikh 15 ayat 8 dan 12. Melihat kesungguhan untuk berbalik kepada kebenaran, hati Tuhan pun bergerak untuk menolong dan memulihkan keadaan bangsa Israel. Kalau kita memiliki kemauan keras untuk mencapai sesuatu, kita akan mendapatkannya. Bahkan segala tantangan dan hambatan akan mampu kita lewati. Jadi harapan kita tidak pernah sirna kepada Tuhan. Jika saat ini kita sedang dalam masalah atau pergumulan hidup yang berat, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengoreksi diri. Bila ada hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, segera bereskan di hadapan Tuhan. Dan carilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita pasti akan dipulihkan. Kesimpulannya, mengapa bangsa Israel mempunyai pengharapan yang tidak sirna? Dia selalu berdoa dan doanya selalu didengar Tuhan. Selalu menemukan Tuhan. Tuhan selalu memulihkan umatnya. Mari kita berdoa. Terima kasih atas kemurahan Tuhan, biarlah kami seperti bangsa Israel. Harapan kami kepada Tuhan tidak pernah sirna.
apapun yang terjadi, kami selalu berharap dan berharap Tuhan akan menolong kami. Berkati anak-anak, selalu berharap kepada Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara, melalui gereja virtual Gebrian ini, Tuhan Yesus Kristus memberi berkat bagi kita. Yang dengan yakin mendengar dan melakukan firman-Nya. Tuhan pasti memberkati kita, memberkati saudara. Amin. Puji nama Tuhan.